Jangan nge-sell dulu, karena udah ada Golden Cross. Cepetan nge-sell, soalnya udah ada Dead Cross. Pasti kalian udah pernah dengar kalimat itu. Ya, karena Golden Cross dan Dead Cross ini signal trading yang paling mudah diidentifikasi dan dipercaya akurasinya tinggi. Tapi apa sih sebenarnya Golden Cross dan Dead Cross ini? Dan settingan indikator yang kayak gimana yang bisa menghasilkan signal yang akurat dari dua peluang emas ini? Nah, di video singkat ini kita akan bongkar semua strategi Golden Cross dan Dead Cross ini, baik dari pengertiannya, settingan indikatornya, signal entry-nya, dan juga contohnya dalam chart. Jadi tonton video ini sampai habis ya, biar kamu gak kelewatan peluang emas kalau sinyal ini lagi muncul di chart kamu. Yuk, kita mulai. Golden Cross adalah sinyal yang muncul pas moving average dengan periode rendah motong ke moving average dengan periode lebih tinggi. Jadi, pas Golden Cross ini terjadi, itu artinya pasar lagi bullish, alias bulls market gitu deh, atau lagi naik. Gimana sih contohnya? Nah, misalnya aja moving average periode 15 tiba-tiba memotong ke atas moving average periode 50. Terus si moving average yang periode 50 ini juga motong ke atas moving average periode 100 hari dan seterusnya. Walaupun si Golden Cross ini bisa muncul kapan saja sesuai periode moving average-nya, tapi sebenarnya ada kombinasi yang paling sering dipakai. Nah, salah satunya itu gabungan antara moving average periode 50 hari sama moving average periode 200 yang emang sering dipakai buat ngasih tahu kalau saham lagi mau meleset naik, misalnya di S&P 500 atau IHSG. Kalau buat para day trader, biasanya mereka suka pakai periode yang lebih pendek. Misalnya mereka bisa pakai moving average periode 5 dan periode 15 buat dapetin sinyal Golden Cross dalam sehari. Terus grafiknya juga bisa disetting, bisa pakai time frame, menitan sampai bulanan, sesuai dengan strategi trading masing-masing para trader. Dan kalau ada Golden Cross di MACD, ini dinilai ngasih sinyal lebih oke daripada yang cuma ngandelin persilangan moving average aja. Ada 3 hal yang penting banget buat diperhatiin kalau mau pakai sinyal Golden Cross ini. Yang pertama, kalau si Golden Cross muncul pas volume tradingnya gede, ini bakal nambah kekuatan sinyal bullishnya loh. Yang kedua, semakin gede time frame grafiknya, semakin kuat dan tahan lama efek dari si Golden Cross ini. Sinyal yang muncul dari gabungan moving average periode 50 dan moving average periode 200 itu lebih bagus daripada kombinasi moving average periode 5 sama moving average 15 buat trading intraday. Yang ketiga, kalau buat trading yang jangka pendek, biasanya si Golden Cross ini dipakai bareng indikator tipe osilator. Jadi, dengan bantuan si indikator tipe osilator ini, kita bisa ngecek dan tahu kapan si uptrend ini udah terlalu overbought. Jadi, bisa nyari waktu yang pas buat masuk atau keluarnya. Banyak banget trader dan analisa yang rutin cek grafiknya buat lihat kalau ada Golden Cross apa enggaknya. Tapi tujuannya bukan cuma entry posisi aja, tapi lebih ke buat pastiin kalau sentimen pasar lagi condong ke arah bullish. Sekarang kita bahas Dead Cross. Dead Cross adalah sinyal kalau pasar lagi mau jadi bearish. Nah, munculnya Dead Cross ini pas moving average yang periode kecil tiba-tiba motong ke bawah moving average yang periodenya lebih tinggi. Misalnya gini nih, MA 15 day tiba-tiba motong ke bawah MA 50 day. Terus MA 50 day juga motong ke bawah MA 100 day. Gitu aja seterusnya. Pas Dead Cross terjadi, moving average yang lebih tinggi bakal jadi sentimen level resisten baru di pasar yang lagi bearish. Jadi misalnya MA 5 motong ke bawah MA 15, terus harga bakal terus turun. Dan garis MA 15 ini bakal jadi kayak garis resisten baru. Tapi dibandingin sama Golden Cross, sinyal dari Dead Cross ini biasanya dianggap lebih lemah, terutama buat time frame-nya kecil. Dead Cross ini bisa gampang gagal kalau ada faktor-faktor lain yang masuk pasar.
Dan yang menariknya, dead cross ini di time frame yang gede itu biasanya cuma sementara aja. Beda sama golden cross yang makin kuat di time frame-nya yang lebih gede. Ada contoh nih buat golden cross sama dead cross di chart Euro USD dengan time frame-nya daily. Nah, yang golden cross itu terjadi tanggal 23 Mei 2017. Meskipun harganya sempat turun sedikit, tapi secara keseluruhan Euro USD ini masih bullish. Nah, ini penting ya. Sinyal ini nunjukin breakout, bukan awal tren. Karena golden cross ini berdasarkan indikator moving average yang bersifat lagging atau terlambat. Tapi walaupun begitu, keakuratan sinyal ini nunjukin betapa kuatnya sentimen bullish di pasar. Nah, kalau kamu berencana mau jual pas golden cross ini muncul, lebih baik dipikir lagi. Di chart Euro USD yang time frame-nya H4, kamu bisa lihat beberapa kali crossing antara MA5 dan MA15. Jadi kelihatan ya, pergantian arah sering banget terjadi dari awal Juli sampai hari ini aja. Udah 6 kali moving average crossing, termasuk 1 kali sinyal di cross palsu. Kamu lihat ya, reliabilitas sinyal di time frame intraday itu nggak terlalu oke, apalagi kalau nggak ada tambahan volume yang mendukung. Jadi lebih baik lengkapi strategi trading kamu pakai indikator tipe osilator kayak stochastic, moving average, convergence, divergence, MACD, atau relative strength index (RSI). Bisa entry dan exitnya makin cepat. Dari contoh grafik yang kedua kelihatan kalau golden cross sudah nongol beberapa hari yang lalu. Kalau kamu udah buka posisi beli pas sinyal trading muncul, kamu bakalan happy banget pas golden crossnya terjadi. Tapi sekarang kamu jadi deg-degan soalnya grafiknya malah turun. Nah, kapan sih sebaiknya kamu nutup posisi ini? Kalau lihat sekilas dengan indikator yang ada sekarang, kamu bisa tutup pas harganya nyentuh garis MA15. Tapi kalau kamu pengen punya analisa yang lebih akurat, kamu harus intip juga indikator tipe osilator itu, atau konfirmasi lagi deh candle-candle dari fresh actionnya. Udah gitu gampang kan? Jadi gimana, mau dicoba strategi ini? Ingat ya, gunain dulu demo account untuk ngetes strategi trading ini. Kalau udah profit konsisten, baru pindah ke live account. Tadi sempat sebut-sebut soal price action. Dan kalau kamu mau belajar tentang price action ini, lebih dalamnya kamu bisa download ebook premium ini. Gratis kok buat subscriber setia kita. Linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa tinggalkan tanda cinta kamu berupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton dan salam profit.